semuanya, salam kenal, saya Maria Sarah Keron, mahasiswi semester 4, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan topik tentang bisnis pariwisata yang ada di wilayah Kabupaten Kupang. Adapun 4 subtopik yang akan saya bahas pada video kali ini adalah: yang pertama, pariwisata apa saja yang berada di wilayah Kabupaten Kupang. Yang kedua, jenis wisatawan yang berkunjung ke tempat di wilayah Kabupaten Kupang. Yang ketiga, manfaat apa saja yang diberikan dalam bisnis pariwisata di wilayah Kabupaten Kupang. Dan yang terakhir adalah kendala apa saja yang dihadapi saat menjalankan bisnis pariwisata di wilayah Kabupaten Kupang. Oke, selanjutnya kita masuk pada subtopik yang pertama, yaitu pariwisata apa saja yang berada di wilayah Kabupaten Kupang. Nah, yang pertama ada Pantai Tanjung Mas. Pantai Tanjung Mas terletak di Kecamatan Ampuang Barat Daya. Nah, pantai ini terkenal dengan ombaknya yang cukup tinggi sehingga sangat cocok untuk berselancar bagi para wisatawan yang datang berkunjung. Oke, destinasi wisata yang berikutnya adalah ada air terjun Tesbatan dan juga air terjun Oenesu. Nah, air terjun Tesbatan ini terletak di Kecamatan Amarasi, sedangkan air terjun Oenesu terletak di Kecamatan Kupang. Baik, selanjutnya ada Goa Kristal yang terletak di Kecamatan Kupang Barat. Nah, Goa Kristal ini terkenal dengan airnya yang sebening kristal. Kemudian ada juga Pantai Tabulolong yang terkenal dengan hamparan pasir putihnya. Pantai Tabulolong juga terletak di Kecamatan Kupang. Selanjutnya ada Pulau Kera yang sering dijadikan sebagai objek wisata. Nah, Pulau Kera ini terletak di Kecamatan Sumbawa. Baik, selanjutnya ada Pantai Indah yang terletak di Kecamatan Semau Selatan, yaitu Pantai Liman. Kemudian ada juga Gunung Fatuleu yang terletak di Kecamatan Fatuleu Tengah. Nah, Gunung Fatuleu ini mempunyai pemandangan yang sangat bagus sehingga tak jarang para wisatawan yang datang berkunjung ke Gunung Fatuleu akan menjadikan tempat tersebut sebagai tempat pemotretan. Nah, itulah destinasi wisata yang telah saya jelaskan, namun perlu kita ketahui bahwa di wilayah Kabupaten Kupang terdapat 21 objek wisata alam, 7 objek wisata budaya, dan 18 objek wisata bahari. Selanjutnya, mari kita masuk pada subtopik yang kedua, yaitu jenis wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata yang berada di wilayah Kabupaten Kupang. Oke, ada 2 jenis wisatawan yang melakukan perjalanan wisata di wilayah Kabupaten Kupang. Yang pertama adalah wisatawan asing dan yang kedua adalah wisatawan dalam negeri. Nah, wisatawan asing ini adalah orang asing yang melakukan perjalanan wisata di wilayah Kabupaten Kupang. Kemudian yang kedua adalah wisatawan dalam negeri, adalah orang Indonesia atau warga Kupang sendiri yang melakukan perjalanan wisata di wilayah Kabupaten. Oke, mari kita bahas subtopik yang ketiga, yaitu manfaat apa saja yang diberikan dalam bisnis pariwisata yang berada di wilayah Kabupaten Kupang. Nah, yang pertama, dapat meningkatkan pendapatan asli daerah wilayah Kabupaten Kupang. Yang kedua, dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Ketiga, meningkatkan pemanfaatan sumber daya. Keempat, dapat mempromosikan produk lokal. Yang kelima, dapat meningkatkan keberadaan industri kecil menengah yang berada di wilayah Kabupaten Kupang. Yang keenam, jika dilihat dari segi budaya, dapat meningkatkan pengetahuan wisatawan terhadap budaya-budaya yang terdapat di wilayah Kabupaten Kupang. Dan yang terakhir adalah dapat menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya, mari kita bahas subtopik yang keempat, yaitu kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam menjalankan bisnis pariwisata yang berada di kabupaten. Nah, yang pertama adalah sebagian besar tempat wisata yang berada di wilayah Kabupaten Kupang belum tersentuh oleh pembangunan pemerintah. Yang kedua, infrastruktur yang tidak mendukung. Hal ini dapat kita lihat dari kondisi jalan menuju ke tempat wisata sebagian besar belum terlalu baik. Yang ketiga adalah kebersihan dan kesehatan yang kurang diperhatikan di dalam tempat wisata. Yang keempat adalah banyak tempat wisata yang belum memiliki tempat penginapan seperti hotel. Kemudian yang kelima adalah masih kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola bisnis pariwisata yang berada di dalam daerah mereka sendiri. Kemudian yang terakhir adalah masih terjadi kerusuhan sosial dan kerusuhan politik yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, itulah penjelasan saya mengenai gambaran umum bisnis pariwisata yang berada di wilayah Kabupaten Kupang. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. See you later.